Halo semuanya, kami dari kelompok 4 PSPMD 2021 dalam mata kuliah Bahasa Pemrograman akan menjelaskan mengenai progres dari pembuatan artikel jurnal kami. Adapun judul yang kami pilih yaitu Keterkaitan Berpikir Komputasi dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Polia dalam Pembelajaran Matematika. Selanjutnya kami akan menjelaskan dimulai dari pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, saya serahkan kepada teman saya, Lydia. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Pendahuluan pada jurnal kami pada kali ini yaitu seperti kita ketahui, pada dunia pendidikan khususnya itu di bidang matematika, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh siswa untuk memecahkan masalah. Seringkali hambatan yang paling utamanya itu yaitu pemahaman yang kurang terhadap pemecahan masalah. Nah, pada kali ini solusi yang kami tawarkan pada jurnal kami yaitu mengatasi masalah ini adalah dengan mengintegrasikan keterampilan berpikir komputasi ke dalam metode pemecahan masalah Polia. Nah, untuk metode Polia, seperti kita yang ketahui ada 4 tahapan metode Polia. Atasnya metode Polia seperti yang tadi, metode Polia ini ada 4. Yang pertama, memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, kemudian melaksanakan rencana, dan yang terakhir itu memeriksa kembali hasil yang telah dilakukan. Nah, setelah itu, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah siswa. Ke bawah, Tin. Nah, adapun tujuan penelitian kami pada kali ini yaitu penelitian kami ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara berpikir komputasi dan kemampuan pemecahan masalah menggunakan metode kuliah dalam pembelajaran matematika. Kemudian penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana berpikir komputasi dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam matematika. Untuk yang kedua, apa dampak dari integrasi ini terhadap pemahaman konseptual dan kemampuan analisis siswa? Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara kemampuan berpikir komputasional dan pemecahan masalah Polia dalam pembelajaran matematika. Dengan memahami keterkaitan ini diharapkan agar ditemukan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang ada di Indonesia. Baik, sekian pendahuluan yang dari jurnal kami. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Lydia. Selanjutnya mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Jelika Panjaitan. Pada Jelika dipersilahkan. Metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara kemampuan berpikir komputasional dan pemecahan masalah kuliah dalam pembelajaran matematika tersebut. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber itu termasuk dari buku dan juga jurnal. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu dikutip dari Gugin dalam Rara et al. Tahun 2022. Nah, kemudian pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian referensi dari buku dan jurnal ini berkaitan dengan berpikir komputasional serta pemecahan masalah kuliah dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, data dari berbagai referensi tersebut kemudian disederhanakan dan dipilih dan diklasifikasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Setelah data direduksi, data tersebut diorganisasikan untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan yang akan dilakukan oleh penelitian nantinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada rekan saya Jelika yang telah menjelaskan mengenai metode penelitian yang kita gunakan dalam jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke topik inti, yaitu hasil dan pembahasan mengenai jurnal. Hasil dan pembahasan kami bagi menjadi 3 poin penting. Poin pertama itu mengenai berpikir komputasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alma Maulida. Kepada Alma, saya persilahkan. Jadi di sini konsep berpikir computational atau computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980. Beliau adalah seorang ahli matematik, pendidik, dan peneliti komputer dari Massachusetts Institute of Technology. Dia mengembangkan konsep ini melalui logo pemrograman language yang memungkinkan anak-anak belajar konsep-konsep matematika melalui pemrograman komputer. Kemudian pada tahun 2006, Janet Wing, seorang ahli komputer dari Carnegie Mellon University, mempopulerkan istilah computational thinking dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Communication of the ICM. Wing ini menggambarkan berpikir komputasional sebagai pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan pola berpikir logis dan sistematis, melibatkan pemilihan dan penggunaan algoritma, representasi data, dekomposisi masalah, penggunaan abstraksi dalam pengujian hipotetis. Kemudian, berpikir komputasional tidak hanya penting bagi mereka yang ingin berkarir dalam bidang teknologi atau komputasi, tetapi bermanfaat dalam berbagai bidang lainnya. Atasnya, misalnya dalam dunia pendidikan, berpikir komputasional ini dapat memudahkan siswa dalam memecahkan masalah matematika atau sains. Konsep ini juga akan menjadi semakin populer di kalangan akademis dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, matematika, ilmu sosial, ilmu alam, dan pendidikan. Peningkatan popularitas ini disebabkan oleh pentingnya kemampuan berpikir komputasional di era digital ini, di mana komputer dan teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saat ini juga pendidikan Indonesia sedang mengalami transformasi dari metode pembelajaran yang sebelumnya pasif dan kurang memperdayakan pemikiran siswa menuju ke arah yang lebih menekankan pada pemanfaatan seluruh pengetahuan dan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Salah satunya untuk meningkatkan cara kemampuan bernalar dalam memecahkan masalah adalah dengan berpikir komputasional. Menurut Cahdriana dan Rino, tahun 2020, berpikir komputasional dalam proses pemikiran yang berasal dari ilmu komputer, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai aspek dalam disiplin ilmu lainnya. Melalui proses penyelesaian masalah ini, Fajri sebagaimana dikutip dalam Lestari dan Anas tahun 2020 menyatakan bahwa berpikir komputasional adalah proses kreatif dalam mengimplementasikan penyelesaian masalah yang mencakup ide, peluang, dan tantangan untuk menentukan solusi. Kemudian, Munir dalam Malik et al. Tahun 2018 mendefinisikan berpikir komputasional sebagai berpikir dengan menggunakan logika, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu, dan menentukan solusi ketika dihadapkan pada dua kemungkinan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah yang mengadopsi prinsip-prinsip ilmu komputer dengan menggunakan logika untuk mencapai solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Pemecahan masalah adalah salah satu keterampilan penting di era revolusi industri 4.0, bahkan era-era yang akan mendatang. Di zaman ini, teknologi informasi dan internet digunakan dalam hampir setiap aktivitas. Oleh karena itu, seseorang harus mampu beradaptasi dan memiliki kompetensi, terutama dalam memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam konteks ini, peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir algoritmis yang baik.
Wing menyatakan bahwa berpikir komputasi adalah mengambil pendekatan untuk memecahkan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia yang mengacu pada konsep-konsep dasar dalam RARA tahun 2022. Adapun indikator berpikir komputasi dengan menggunakan prinsip-prinsip pemecahan masalah yang terkait dengan komputasi. Yang pertama, dekomposisi masalah, kemampuan untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Yang kedua, pengenalan pola, kemampuan untuk mendefinisikan pola dalam data atau masalah dan kemudian menerapkan pola tersebut pada situasi serupa. Yang ketiga, abstraksi, kemampuan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam masalah. Yang keempat, desain algoritma, kemampuan untuk memuat urutan instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Yang kelima, pengujian dan evaluasi. Kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi solusi yang dihasilkan untuk memastikan kebenaran dan keefektifannya. Yang keenam, debugging, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam program. Berpikir komputasional itu terkait erat dengan keterampilan pemecahan masalah di berbagai domain lainnya. Berpikir komputasional juga dianggap sebagai bentuk berpikir kreatif karena aktivitas komputasi mendorong manusia untuk beralih dari konsumen teknologi menjadi produsen. Secara khusus, berpikir kreatif didefinisikan sebagai proses pemecahan masalah atau menghasilkan produk dengan cara inovatif dan bermanfaat. Berpikir komputasional tidak hanya penting bagi mereka yang berkarya di bidang teknologi atau komputasi, tetapi juga bermanfaat di bidang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alma yang telah menjelaskan mengenai poin pertama dalam pembahasan kita, yaitu berpikir komputasi. Selanjutnya, poin kedua itu mengenai kemampuan pemecahan masalah Polya akan dijelaskan oleh teman saya, Luis. Pada Luis, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan pemecahan masalah Polya. Nah, menurut INM 2014 halaman 150, setiap langkah dalam memecahkan masalah memiliki karakteristik yang berbeda dari suatu masalah ke masalah lainnya. Nah, ada beberapa karakteristik dalam pemecahan masalah matematika, yaitu yang pertama, diperlukan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua, memiliki pengetahuan penting dalam menghasilkan solusi yang salah. Kemudian yang ketiga, tingkat keterampilan dalam pemecahan masalah yang benar-benar mempengaruhi akurasi dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam melakukan suatu pemecahan masalah. Lalu keempat, pemecahan masalah tidak didasarkan pada memori yang dimiliki. Yang kelima, lalu setiap masalah itu memiliki strategi yang unik. Yang keenam, berbagai pendekatan harus dipelajari dan dipahami untuk menghasilkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai harapan. Lalu yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep matematika dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari benar-benar membantu untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pada matematika, masalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Menurut Charles dan Lester dalam Febriani, Najibu Fahmi mengelompokkan masalah matematika menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu masalah rutin. Nah, masalah rutin yaitu jenis masalah yang prosedur pengerjaannya berbentuk latihan yang sering dipelajari. Lalu yang kedua, jenis masalah tidak rutin. Nah, masalah tidak rutin ini adalah jenis masalah yang prosedur pengerjaannya tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin atau dengan kata lain membutuhkan pengembangan strategi dalam pemecahannya. Biasanya soal yang jenis ini berbentuk seperti soal teka-teki.
Lagi Tin, bawa Tin. Nah, menurut Gers Polya, seorang matematikawan terkenal, mengusulkan pendekatan sistematis untuk memecahkan suatu masalah matematika. Menurut Polya, dalam Rosidiana tahun 2017, tahapan pemecahan masalah terdiri dari memahami masalah tersebut, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Nah, langkah-langkah menurut yang disusun oleh Polya yaitu langkah pertama, memahami masalah. Tahap memahami masalah meliputi identifikasi informasi yang diberikan dan apa saja yang diminta dalam masalah. Pertimbangkan apa yang perlu dicari dan diselesaikan. Lalu, langkah kedua yaitu menyusun perencanaan pemecahan masalah. Nah, dalam tahap yang kedua ini, tahap menyusun rencana dan mencari alternatif pemecahan masalah mulai dari mencari hubungan antar konsep, antar masalah, dan sebagainya. Lalu langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap action dari tahap sebelumnya. Perhatikan setiap langkah dengan cermat. Lalu langkah terakhir atau langkah keempat yaitu memeriksa kembali. Tahap ini disebut juga dengan tahap evaluasi dari hasil pemecahan masalah yang telah dilakukan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Luis. Rekan saya Alma dan Luis telah menjelaskan apa itu berpikir komputasi dan kemampuan pemecahan masalah Polya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga mengenai hubungan antara kemampuan berpikir komputasi tadi dengan kemampuan pemecahan masalah Polya. Jadi jurnal ini menggunakan metode studi literatur di mana studi literatur itu mengutip dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi pada salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Anas di SMP Jember yang menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir komputasi yang tinggi cenderung mampu menyelesaikan soal PISA dengan tepat dan relevan sesuai dengan segi konsep dan ide. Mereka itu terbiasa menggunakan cara berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari yang juga lebih mungkin untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih efektif dan efisien ketika dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan. Selanjutnya, dalam penelitian yang lain, yaitu yang dilakukan oleh Anastasia Megawati dan Mona Soliha serta Kintan Limiasi pada 2023, menyatakan bahwa aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan computational thinking atau berpikir komputasi tadi mendapat respon yang positif dari siswa. Penerapan pembelajaran yang terintegrasi dengan computational thinking ini lebih meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa serta melatih mereka dalam menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan computational thinking tadi. Penelitian lain oleh Veronica, Ajeng Rara, dan Eko pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kemampuan berpikir komputasi dan kemampuan pemecahan masalah Polya dalam pembelajaran matematika. Hubungannya itu, berpikir komputasi itu membantu dalam aspek-aspek seperti abstraksi, dekomposisi, berpikir algoritmik, evaluasi, dan generalisasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika dengan cara yang lebih sistematis dan terarah. Berpikir komputasi dan pemecahan masalah Polya merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pembelajaran matematika. Jadi pada berpikir komputasi itu, pemecahan masalah dilakukan pada aspek abstraksi, dekomposisi, berpikir algoritmik, evaluasi, dan generalisasi. Perencanaan masalah itu dilakukan pada aspek abstraksi dan dekomposisi. Pelaksanaan rencana pemecahan masalah dilakukan pada aspek berpikir algoritmik dan evaluasi, sementara pemeriksaan kembali dilakukan pada aspek evaluasi dan generalisasi. Keterhubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan berpikir komputasi itu dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Nah, dari bagian tersebut,
dalam aspek abstraksi, siswa akan memahami masalah matematika dengan mengidentifikasi informasi penting dan menyederhanakan masalah kompleks menjadi pertanyaan yang sederhana. Selain itu, mereka akan merencanakan penyelesaian dengan menentukan model matematis dari masalah tersebut. Selanjutnya, pada aspek dekomposisi dalam berpikir komputasional, siswa memahami dan merencanakan penyelesaian masalah dengan memecahkannya menjadi submasalah, lalu menyelesaikan submasalah tersebut satu persatu. Pada aspek berpikir algoritmik, siswa memahami masalah dan melaksanakan rencana penyelesaian dengan menulis langkah logis untuk mencapai solusi yang tepat. Dalam aspek evaluasi, siswa menemukan solusi terbaik untuk masalah matematika dan memverifikasi kebenaran dari solusi tersebut dengan alasan yang logis. Selanjutnya, pada aspek generalisasi, siswa memahami masalah, kemudian meninjau kembali dengan mengeneralisasi pola yang ada dan mengadaptasi solusi terbaik ketika menghadapi masalah yang serupa. Jadi secara keseluruhan, integrasi berpikir komputasi dalam pemecahan masalah Polia ini tidak hanya meningkatkan kemampuan matematika siswa, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang sangat dibutuhkan dalam era digital saat ini. Itu mengenai hasil dan pembahasan mengenai hubungan antara berpikir komputasional dan kemampuan pemecahan masalah Polia. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu, berdasarkan hasil kajian literatur yang telah kami lakukan, kami menemukan terdapat hubungan yang erat antara berpikir komputasi dan kemampuan pemecahan masalah Polia dalam pembelajaran matematika. Berpikir komputasi itu mencakup aspek seperti abstraksi, dekomposisi, berpikir algoritmik, evaluasi, dan generalisasi. Setiap aspek ini punya peran penting dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika secara sistematis dan terstruktur. Jadi, berpikir komputasional itu dapat membantu siswa memahami masalah matematika. Secara keseluruhan, integrasi berpikir komputasi ini dalam kemampuan pemecahan masalah Polia tidak hanya meningkatkan kemampuan matematika siswa, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hasil integrasi computational thinking atau berpikir komputasi itu dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa yang tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, tapi juga secara analitis yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Sekian mengenai penjelasan progres artikel jurnal kami. Kami mengucapkan terima kasih.